Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan ananda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2021-2022. Berikut ini adalah jadwal PPDB berdasarkan jalur afirmasi dan jalur prestasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau rawan melanjutkan pendidikan atau RMP, dan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Pertama, pengisian data diri dimulai dari tanggal 24 Mei sampai 11 Juni 2021. Kedua, pendaftaran calon peserta didik dimulai dari tanggal 14 Juni sampai 18 Juni 2021. Ketiga, pengumuman peserta didik akan dipublikasikan pada tanggal 24 Juni 2021. Terakhir, daftar ulang dimulai dari tanggal 25 dan 26 Juni 2021. Selanjutnya, jadwal PPDB berdasarkan jalur zonasi dan perpindahan orang tua. Pertama, pengisian data diri dimulai dari tanggal 24 Mei sampai 11 Juni 2021. Kedua, pendaftaran dimulai dari tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2021. Ketiga, pengumuman peserta didik akan dipublikasikan pada tanggal 7 Juli 2021. Yang terakhir, jangan lupa untuk daftar ulang dimulai pada tanggal 8 dan 9 Juli 2021. Kemudian, inilah pilihan sekolahnya. Untuk jalur zonasi tersedia 3 pilihan, yaitu 2 SMP negeri dalam wilayah zona yang sama dan 1 SMP swasta. Untuk jalur afirmasi tersedia 4 pilihan, yaitu 2 pilihan SMP negeri dalam atau luar wilayah zonasi dengan radius terdekat dan 2 SMP swasta. Untuk jalur perpindahan orang tua terdiri 2 pilihan SMP negeri dalam wilayah zonasi. Dan untuk jalur prestasi tersedia 2 pilihan SMP dalam wilayah zona yang sama. Jika ayah bunda ingin melihat daftar sekolah berdasarkan wilayah zona di Kota Bandung, dapat dilihat melalui tautan berikut. Nah, sekarang akan dijelaskan mengenai dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh ayah dan bunda. Persyaratan umum atau zonasi diantaranya, yang pertama, akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik. Yang kedua, kartu keluarga yang dikeluarkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dan yang ketiga, kartu tanda penduduk atau KTP orang tua. Berikutnya, dokumen persyaratan tambahan untuk jalur afirmasi rawan melanjutkan sekolah atau RMP. Ayah bunda dapat membuktikan salah satu keikutsertaan putra-putrinya dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, di antaranya Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Program Keluarga Harapan atau PKH, Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota, atau terdaftar pada Non-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota. Kemudian, dokumen persyaratan tambahan untuk jalur afirmasi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK harus berdasarkan rekomendasi Assessment Center dari Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Selanjutnya, dokumen persyaratan tambahan jalur perpindahan tugas orang tua yaitu surat pindah tugas atau surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Dan daya tampung atau kuota jalur perpindahan orang tua ini dapat digunakan untuk calon peserta didik anak guru dengan memprioritaskan calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Dan yang terakhir, dokumen persyaratan tambahan untuk jalur prestasi. Yang pertama, nilai rapor kelas 4, 5, dan semester 1 kelas 6. Yang kedua, sertifikat hasil perlombaan atau penghargaan. Mekanisme PPDB secara umum. Pertama, pendataan diri atau mengumpulkan dokumen persyaratan secara daring. Kedua, pengisian data diri calon peserta didik oleh sekolah asal dan divalidasi oleh orang tua pada laman http://ppdb.bandung.go.id. Ketiga, melakukan pendaftaran untuk memilih sekolah dan jalur pada laman di atas. Keempat, verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen oleh sekolah tujuan. Kelima, pengumuman secara daring pada laman di atas. Dan yang terakhir, daftar ulang melalui sistem atau disesuaikan dengan situasi. Ayah Bunda, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengambilan gambar. Pertama, siapkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, letakkan dokumen tersebut pada tempat yang datar dengan pencahayaan yang terang. Siapkan juga handphone untuk pengambilan gambar dokumen persyaratan. Lalu, posisikan handphone sejajar dengan dokumen yang akan difoto. Jangan lupa untuk memfokuskan terlebih dahulu agar hasil foto tidak buram. Pastikan seluruh bagian dokumen terfoto dengan baik. Jika foto dirasa sudah jelas, dapat dilanjutkan dengan memoto dokumen lain. Berikut ini tautan formulir pendataan diri penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Silahkan diklik tautannya ya. Ayah Bunda, ini tahapan pengisian formulir pendataan diri penerimaan peserta didik baru ke SMP. Sebelum mengisi formulir, persiapkan foto dokumen yang akan diupload, yaitu akte kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, kartu KIP, KIS, PKH, KKS jika ada, surat tugas perpindahan orang tua jika ada. Download aplikasi di bawah ini untuk menentukan titik koordinat tempat tinggal. Kemudian buka aplikasinya. Ketika membuka aplikasi tersebut, maka akan muncul titik koordinat tempat tinggal Ayah Bunda secara otomatis pada bagian atas. Dan salinlah titik koordinatnya. Setelah itu kita kembali ke formulir utama. Calon peserta didik harus mempunyai alamat email, baik atas nama peserta didik ataupun orang tua atau wali yang akan diisikan pada kolom email. Berikutnya, pada
Pada bagian ini, ayah bunda harus mengisi biodata calon peserta didik baru yang terdiri atas nama lengkap, harus sesuai dengan akte, kelas putra-putri ayah bunda saat ini, NISN, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat lengkap dengan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Lalu, putra-putri ayah bunda akan melanjutkan ke SMP mana? Pesantren, SMP luar kota, atau SMP di kota Bandung. Berikutnya, berisikan biodata orang tua yang terdiri atas nama lengkap ayah, nama lengkap ibu, nomor induk kependudukan ayah, nomor induk kependudukan ibu, alamat lengkap, selanjutnya nomor handphone 1. Nomor handphone 2. Pekerjaan ayah. Pekerjaan ibu. Berikutnya, jalur pendaftaran PPDB SMP tersedia 5 pilihan, yakni afirmasi, jalur prestasi akademik, jalur pre-akademik, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua. Sebagai contoh, kita akan mengisi pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi. Pada bagian ini, diharuskan untuk mengisi titik koordinat yang sudah kita dapatkan di aplikasi My Location. Kita tuliskan titik koordinatnya. Kemudian, terdapat pilihan SMP yang dituju. Pilihannya 2 SMP negeri dan 2 SMP swasta. SMP negeri pilihan 1. SMP negeri pilihan 2. SMP swasta pilihan 3. Dan SMP swasta pilihan 4. Setelah itu, kita upload dokumen persyaratannya. Yang pertama, upload akte kelahiran. Selanjutnya, upload kartu keluarga.
upload KTP orang tua. Dan yang terakhir, upload dokumen afirmasinya. Setelah semua dokumen persyaratan diupload, segeralah kirim. Alhamdulillah, pengisian formulir PPDB sudah selesai. Alhamdulillah, penjelasan mengenai proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2021-2022 sudah kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.